Ramadan Sananta perkuat Timnas Indonesia. Masyarakat Indonesia balas ucapan nyelekit Kevin Diaz. Sinteyong tetap panggil Pratama Arhan. Media Malaysia sebut main di JDT lebih keren ketimbang merumput di Oxford United. PSSI tak peduli nyinyiran media-media negara tetangga soal Timnas Indonesia. Pratama Arhan dipastikan akan tetap dipanggil oleh Sinteyong ke Timnas Indonesia. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji, Kamis 22 Agustus 2024. Saat dihubungi, Sumarji mengatakan kasus perselingkuhan yang saat ini menimpa Pratama Arhan tidak membuat Sinteyong batal memanggil bek Suwon FC itu. Pratama Arhan akan masuk ke dalam 26 pemain Timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dan juga Australia. Dijadwalkan Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada pekan pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Jeddah Kamis 5 September 2024. Selanjutnya Timnas Indonesia akan menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat Selasa 10 September 2024. Adapun Pratama Arhan sedang dilanda permasalahan keluarganya. Istri Arhan yakni Aziza Salsha dikabarkan selingkuh dengan pria lain. Sosok tersebut kabarnya adalah Salim Nuderer. Kabar perselingkuhan itu mengundang kekecewaan dari supporter Timnas Indonesia. Sebab ditakuti Pratama Arhan tidak fokus saat membela Timnas Indonesia nanti. Sinteyong pun sejauh ini belum mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk melawan Arab Saudi dan juga Australia. Iya, Pratama Arhan tetap dipanggil, kata Sumarji. Sejak awal juga namanya masuk ke dalam daftar pemain yang mau dibawa coach Sinteyong. Lanjutnya, sementara itu Sumarji yakin kasus yang sedang menimpa itu tidak membuat mental pertanding Pratama Arhan menurun. Mantan pemain PSIS Semarang itu diyakini akan tetap fokus membela tim merah putih. Tidak masalah, mentalnya tidak turun, kata Sumarji. Di samping itu, kata Sumarji, Pratama Arhan sudah tidak sabar untuk membela Timnas Indonesia nanti. Ia siap membuktikan diri bahwa situasinya saat ini tidak menurunkan permainan terbaiknya untuk Timnas Indonesia. Pratama Arhan bilang ke saya bahwa dia siap menunjukkan diri dalam pertandingan nanti, tutup Sumarji. Ya, Sinteyong rencananya akan memanggil pemain Timnas Indonesia untuk berkumpul di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2024. Setelah melakoni latihan 2 hari, Timnas Indonesia akan terbang ke Arab Saudi pada tanggal 1 September 2024. Bek Timnas Indonesia Pratama Arhan kembali menunjukkan kemesraannya dengan istri tercintanya Aziza Salsha. Ini ditunjukkan Pratama Arhan dalam akun Instagram pribadinya. Pemain Suwon FC itu mengupload momen hari pernikahan dengan Aziza Salsha di Instagram Stories-nya. Sementara itu Pratama Arhan akan membela Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan juga Australia. Tak lupa Pratama Arhan mengetak akun Instagram Aziza Salsha. Terlihat kedua pasangan itu sedang berlutut di hadapan sang orang tua dari Pratama Arhan. Dan Aziza Salsha memeluk erat ibu kandung Pratama Arhan. Aziza juga sudah melakukan klarifikasi terhadap kasus perselingkuhan yang menyeret dirinya. Anak kandung dari politikus Partai Gerindra Andri Rosiade itu mengucapkan rasa terima kasih atas semua perhatian dan juga doa yang disampaikan untuk mereka berdua. Saat ini rumah tangga kami dalam keadaan baik-baik saja. Kami berharap jangan menyebarkan berita bohong atau fitnah di luar sana yang tidak sesuai dengan faktanya. Mohon doa terbaik untuk kami berdua. Mohon berikan kami privasi dalam waktu ini. Mohon maaf atas kegaduhan yang telah terjadi. Terima kasih atas pengertiannya, tulis Aziza Salsha yang mengetak akun Instagram Pratama Arhan. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong bakal memanggil 26 pemain untuk laga kontra Arab Saudi dan juga Australia. Dari 26 pemain yang dipanggil, kiper FC Dallas Martin Paes dipastikan ambil bagian saat Timnas Indonesia menjamu Timnas Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Meski belum dimainkan saat tandang ke Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024, Martin Paes bakal tetap disertakan. Lantas siapa saja 25 nama pemain lain yang akan dipanggil pelatih asal Korea Selatan ini?
Dalam wawancara di tengah laga Malut United versus Persebaya Surabaya pekan lalu, Sintayong mengatakan tak akan memanggil Stefano Lillipali. Begitu juga dengan Malik Rizaldi yang belum pulih dari cedera tak dipanggil pelatih 54 tahun tersebut. Berdasarkan itu kemungkinan besar bakal ada nama baru di lini depan. Jikapun tak ada nama baru di sektor depan, Sintayong berpotensi memanggil kembali gelandang Arema FC Arkan Fikri. Gelandang 19 tahun ini sedang naik daun setelah mengantarkan Arema FC juara Piala Presiden 2024. Di turnamen itu, Arkan Fikri juga keluar sebagai pemain muda terbaik. Kemudian bagaimana untuk sektor belakang? Ciitzis, Rizky Ridho, Justin Hubner, Muhammad Ferrari dan juga Jordi Amat masih jadi andalan. Untuk lini tengah, Tom Haye, Nathan Chuaon, dan Ricky Kambuaya disinyalir masih jadi andalan. Karena itu menarik menanti siapa saja pemain yang akan dipanggil oleh Sintayong untuk 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Belakangan ini, Sintayong kerap melakukan safari dengan menyaksikan pertandingan di Liga 1 2024-25. Di sela-sela kesibukannya, pelatih asal Korea Selatan itu ternyata menyempatkan waktunya untuk mengunjungi TC Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia. Sintayong pun langsung tersentuh hatinya ketika melihat para pemain julukan Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia menjalani latihan. Dia mengaku bangga dengan tim berjuluk Garuda Enough itu. Penampilan latihan tim sepak bola nasional para penyandang disabilitas, tulis Sintayong dalam akun Instagram pribadinya Kamis 22 Agustus 2024. Melihat langsung para pemain membuat saya merasa bangga dan termotivasi untuk berusaha lebih keras, ungkapnya. Tak sampai di situ, Sintayong juga mendorong kepada semua pihak untuk juga memberikan perhatian penuh kepada Garuda Enough. Mari kita semua memberikan perhatian juga kepada tim sepak bola nasional para penyandang disabilitas, tutur Sintayong. Ya, hal ini menandakan bahwa Sintayong serius ingin membawa sepak bola Indonesia naik level. Pasalnya pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak hanya memikirkan timnas Indonesia saja, melainkan juga timnas sepak bola amputasi Indonesia. Untuk diketahui, timnas sepak bola amputasi Indonesia memang tengah menggelar TC di Jakarta hingga November 2024. Persiapan ini dilakukan dalam menatap Piala Asia 2024 atau ASEAN Amputee Football Confederation yang akan berlangsung di Kerala. Indonesia akan bertarung melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan juga China di babak fase grup. Nantinya hanya ada 2 tim yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Posisi ketiga dan juga keempat akan kembali beradu di putaran keempat. Bagi skuad Garuda tentunya ini jadi tantangan yang cukup serius demi mimpi mereka lolos ke turnamen paling besar di dunia tersebut. Sintayong menjelaskan dia akan segera mempersiapkan timnas Indonesia dengan maksimal. Tentunya semua persiapan akan fokus pada kualifikasi Piala Dunia mendatang. Dia menyadari bahwa untuk mendapatkan tiket otomatis ke Amerika Serikat tidak akan mudah. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini menilai bahwa mereka memiliki kans untuk mengunci posisi ketiga di klasemen. Menurutnya hampir semua pemain sudah banyak belajar dari kegagalan untuk lolos ke Olimpiade 2024. Apalagi, materi pemain di ajang tersebut dan juga senior nanti tidak banyak berbeda. Dan Sintayong menambahkan target jangka panjang di timnas Indonesia adalah terus memperbaiki ranking FIFA. Indonesia saat ini berada di posisi ke-133 dan berharap terus naik di masa depan. Salah satu yang memberikan kepercayaan diri adalah permainan skuad Garuda yang terus membaik dan juga dalam momentum positif. Selama ini tindak tanduk timnas Indonesia menjadi sorotan media massa negara tetangga. Media Malaysia, Vietnam, Thailand hingga China mulai rutin untuk memberikan info-info terbaru soal timnas Indonesia. Tak hanya itu, mereka juga membangun opini negatif soal timnas Indonesia. Media massa negeri seberang juga tertarik menyoroti program naturalisasi yang diusung oleh PSSI. PSSI dalam 5 tahun terakhir rutin mencari para pemain diaspora untuk bersedia membela timnas Indonesia. Arya Sinulinga mengaku tak mempermasalahkan komentar dari media massa negeri seberang soal program naturalisasi timnas Indonesia. Dalam kanal YouTube pribadinya, Arya Sinulinga juga menjawab pertanyaan dari publik soal persiapan timnas Indonesia. Selain itu, dirinya juga menjawab pertanyaan soal komitmen PSSI untuk pembangunan sepak bola tanah air. Salah satunya, Arya menyebut bahwa kebijakan-kebijakan baru di Liga 1 bakal meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Dan salah satunya melalui implementasi VAR. Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk menyusul jadwal dan juga perizinan seluruh pertandingan Liga 1 sejak awal musim.
PSSI menaruh harapan pada kualitas lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta saat timnas Indonesia menantang Australia pada laga kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 10 September 2024 mendatang. Sebelumnya, SUGBK sempat dikritik usai timnas Indonesia bermain lawan Irak dan juga Filipina Juni 2024 yang lalu. Pasalnya, lapangan di SUGBK tidak terlalu siap untuk menggelar pertandingan berskala internasional. Para pemain timnas Indonesia kesulitan untuk melakukan kontrol bola dan melakukan kombinasi 1-2 di lapangan. Situasi tersebut membuat PSSI sempat memindahkan laga timnas Indonesia versus Australia ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jarak waktu 3 bulan dimanfaatkan manajemen SUGBK atau PPK GBK untuk melakukan perbaikan lapangan, dan perbaikan telah dilakukan sejak Juli 2024 yang lalu. PSSI pun telah melakukan penjualan tiket untuk laga tersebut, dan PSSI menaruh harapan kepada rumput SUGBK. Melalui pernyataan Arya Sinulinga selaku anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI, dirinya berharap lapangan SUGBK dalam kondisi terbaik. Dirinya yakin jika timnas Indonesia bermain di lapangan yang bagus bakal berbanding lurus dengan performa. Pihaknya juga mengajak publik untuk segera memenuhi SUGBK guna mendukung perjuangan timnas Indonesia di ronde ketiga. PSSI juga berharap bisa mempersiapkan skuad timnas Indonesia tanpa aral rintangan. Karena itu, Arya Sinulinga butuh doa dari publik Indonesia untuk perjuangan tim Garuda di ronde ketiga. Jadi ayo kita tonton timnas Indonesia di GBK rame-rame, mendukung timnas kita. Doakan semua proses yang kita lakukan dan kerjakan tidak ada yang terhalang, ujarnya. Ramadan Sananta akan memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain kelahiran 27 November 2002 itu masuk dalam list skuad timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan juga Australia pada September mendatang. Kabar bergabungnya Ramadan Sananta ke skuad timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 diketahui dari unggahan akun Instagram @GarudaFansbook. Akun tersebut mengatakan Persis Solo sudah mengkonfirmasi langsung bergabungnya pemain mereka ke skuad Garuda. Persis Solo konfirmasi striker mereka Ramadan Sananta masuk dalam list skuad timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Saudi Arabia dan Australia. Tulis Garuda Fansbook _ Ramadan Sananta saat ini adalah top skor timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan torehan 4 gol. Lanjutnya, sebelumnya Persib juga mengkonfirmasi Dimas Derajat masuk dalam list pemanggilan timnas untuk putaran ketiga. Sambung akun tersebut. Masyarakat Indonesia membalas ucapan nyelekit Kevin Dix dengan menggunakan kalimat "Play for Netherlands". Hal ini merupakan bentuk sindiran balik pecinta sepak bola tanah air kepada pemain FC Copenhagen tersebut. Ya, seperti diketahui, nama Kevin Dix belum lama ini menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, ia melakukan sarkasme kepada para netizen Indonesia yang suka mengajak pemain naturalisasi membela timnas Indonesia. Hal itu dilakukan oleh Kevin Dix saat menonton live Instagram pemain naturalisasi Indonesia Martin Paes dengan akun Instagram @keeperstopgk. Dalam momen tersebut, Kevin Dix meramaikan kolom komentar live dengan meminta Martin Paes membela skuad Garuda. Bermain untuk Indonesia Martin Paes, tulis Kevin Dix di kolom komentar. Sekilas, kalimat tersebut merupakan sebuah bentuk dukungan dari Kevin Dix agar Martin Paes segera membela timnas Indonesia. Namun bagi para pecinta sepak bola tanah air, hal itu adalah sebuah bentuk sarkasme dari bek tengah FC Copenhagen itu yang ditujukan kepada para netizen tanah air yang gemar meminta pemain keturunan untuk membela merah putih. Tak ayal, banyak netizen yang merasa tersindir dan juga geram dengan aksi Kevin Dix. Dengan segera para netizen Indonesia melalui segenap kekuatannya membanjiri kolom komentar setiap unggahan Instagram pribadi Kevin Dix agar membela timnas Belanda. Media Malaysia Palatau Bola mengeluarkan sindiran kepada pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Melalui channel YouTube-nya, Palatau Bola mengatakan berkarir di Johor Darut Takzim atau JDT jauh lebih keren ketimbang merumput di Liga 2 Inggris bareng Oxford United. Banyak netizen Indonesia menyenggol bintang Malaysia Arif Ahmad yang masih saja berkarir di Malaysia bersama JDT. Padahal, banyak rumor mengatakan pemain timnas Malaysia itu mendapatkan tawaran bermain di Eropa. Lanjut Palatau Bola. Namun bermain di kompetisi paling elit di ASEAN, Liga Super Malaysia, jauh lebih tinggi ketimbang beraksi di Liga Bawah Inggris, tegas Palatau Bola. Pernyataan tersebut pun langsung mendapatkan respon dari sejumlah netizen Indonesia yang melakukan silaturahmi ke channel tersebut.
Mereka beramai-ramai menyebut palato bola iri dengan gebrakan yang dibuat oleh sepak bola Indonesia. Satu hal yang pasti, apa yang dibuat oleh Marcelino Ferdinand masuk kategori luar biasa. Di usia 19 tahun, ia berasal diboyong salah satu klub yang memiliki sejarah panjang di persepakbolaan Inggris. Benar, ada campur tangan Erick Thohir dan Anindya Bakri selaku pemilik Oxford United dalam upaya mendatangkan eks-pemain Persebaya Surabaya tersebut. Namun, Marcelino Ferdinand diboyong juga atas skill yang dimiliki, bukan karena embel-embel orang Indonesia. Wesley Verhoek, agen dari Tom Haye, mengungkapkan ambisi gelandang timnas Indonesia Tom Haye, di mana sang pemain menolak tawaran sejumlah klub. Tom Haye dilaporkan mendapatkan tawaran dari klub Belanda Fortuna Sittard. Akan tetapi Tom Haye dikabarkan menolak. Tom Haye berstatus bebas transfer sejak kontraknya selesai dengan FC Heerenveen. Wesley Verhoek pun mengungkapkan bahwa sejumlah tawaran yang masuk tidak menarik minat Tom Haye. Tom Haye memiliki ambisi untuk bermain di luar Belanda. Sejumlah klub telah menunjukkan ketertarikan, namun tawaran yang dicari Tom belum ada. Ambisinya adalah pindah ke luar negeri, kata Wesley Verhoek, sumber Football Internasional. Sementara itu, Tom Haye dikabarkan tetap menjaga kebugarannya di Jong AS Alkmaar. Tom Haye memang menghabiskan sebagian karirnya di Belanda, akan tetapi ia sempat berada di Italia bersama Lecce. Kala itu Lecce berkompetisi di Serie B musim 2018-2019 dan bersama Lecce, Tom Haye bermain 13 laga dengan 282 menit bermain. Sementara itu, di tengah belum jelasnya masa depannya, Tom Haye akan berjuang bersama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.